Ada yang masih ingat? Halaman 6.11 ya. Contoh soal yang ada di kotak. Kenapa jawabannya di situ pakai T, uji T? Kenapa nggak pakai uji Z? Seperti contoh soal sebelumnya. Ada yang tahu? Kenapa? Alasannya apa? Populasi dan T sampel. Di sini T digunakan kalau di sini ya karena N-nya kecil. Bukan untuk standar error, bukan. Ada hubungannya sama jawabannya dengan jawabannya Mbak Siti. Biasanya T digunakan karena sampelnya kecil, atau bisa dilihat di halaman nih 6.18. Rata-rata bila standar deviasi populasi tidak diketahui, sedangkan untuk Z itu bila standar deviasi populasinya diketahui. Oke, kalau untuk yang jawabannya ini sama ya dengan contoh soal sebelumnya, hanya dia nilai Z-nya diganti dengan nilai dari tabel T. Untuk yang membaca tabel T dari mana 4,604, silahkan dibuka di halaman 9.42. V itu derajat bebas ya, N-1, berarti derajat bebasnya berapa? V, disitu kan ada T alfa per 2, V. Alfanya dulu berapa? Karena di sini 99% tingkat kepercayaannya, alfanya berapa? 1%, betul. Alfa per 2-nya berapa? Desimalnya berapa? 0,5%. Lima persen, 0,5% loh ya, bukan 5%. Kan 1% dibagi 2. Masih salah Mas Ferry, coba dihitung lagi ya, 0,005. Nah, untuk lihat di tabel T nya, cari DF nya dulu. DF nya berapa? Derajat bebasnya. Derajat bebasnya adalah N-1. N nya kan berapa tadi?
N-nya 5, berarti V-nya berapa? Derajat bebasnya berapa? Gimana? Untuk yang derajat bebas, kan rumusnya N-1, V-nya itu derajat bebas. Nah, N-1 berarti berapa hasilnya? Ya, 4. Nah, dilihat DF-nya ya. Untuk yang halaman 942, dilihat dulu DF-nya, kemudian dilihat atasnya alfanya. Alfa yang dicari tadi adalah 0,005, maka ketemu 4,604. Sudah jelas? Rumitnya di mana, Mbak Dina? Ini lebih gampang daripada yang normal tadi loh. Kan V tadi saya bilang apa? V itu sama dengan N-1. Karena N sama dengan 5, maka V kan sama dengan 5-1. Oke ya. Itu perhitungannya sama ya, X bar plus minus T alfa per 2, V derajat standar deviasi dibagi dengan akar N. Kemudian kita lanjut ke penetapan besaran sampel. Besaran sampel sebaiknya yang sebesar mungkin dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, besaran interval kepercayaan yang digunakan, kemudian heterogenitas populasi, kemudian masalah tenaga pengumpul data, waktu, serta dananya. Kita lanjut ke uji statistik hipotesis. Uji hipotesis lebih ditujukan untuk membuat suatu pertimbangan tentang perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai parameter populasi. Berarti kita udah tahu nilainya ya. Kalau tadi estimasi, berarti kita belum tahu nilainya, karena kita kan menduga. Untuk yang statistik uji, kita sudah tahu nilainya. Contohnya, berdasarkan data diketahui bahwa rata-rata usia mahasiswa UT itu 35 tahun. Nah, kemudian diambil sampel sebanyak 10.000 orang, dan ternyata rata-rata usia mahasiswa UT itu adalah 32 orang. Berarti kan ada perbedaan nih antara rata-rata yang sudah diketahui dengan rata-rata hasil penelitian. Nah, oleh karena itu kita lakukan uji hipotesis. Nah, di sini ada elemen-elemennya. Yang pertama adalah merumuskan H0 dan H1, kemudian memilih